Selamat pagi pemirsa. Entah sudah berapa juta nyawa melayang akibat konsekuensi tinggal di wilayah yang rawan bencana gempa bumi, erupsi, hingga tsunami. Semestinya semua pengalaman itu membuat kita lebih peka untuk membaca tanda-tanda alam. Namun sayangnya kemampuan kita beradaptasi dengan kondisi geografis itu tidak juga memadai. Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat yang menewaskan puluhan pendaki membuktikan betapa kita lemah dan kita juga lalai dalam kepekaan ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 5 Desember 2023 dengan tema Masih Alpa Mitigasi Bencana bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Kita di tengah-tengah perubahan cuaca, ada mulai berbagai bencana. Langsung ke editorial pemirsa, pada hari ini diberi judul Masih Alpa Mitigasi Bencana. Ini untuk kesekian kalinya Bang, kita bicara soal bencana dan kita, maksudnya bangsa Indonesia masih terus saja mengalami akibat terburuk dari bencana. Lalu pertanyaannya, apakah memang kita punya mitigasi, mau taat kepada mitigasinya, atau memang ya sudah, kalau tidak ada korban ya sudah santai saja. Bagaimana? Jadi tadi politik, ya. ini bencana bukan? Betul. Di sana juga buruk, ini juga buruk nih. Itu dia. Jadi memang jujur aja ya. Apa ini ya, erupsi Gunung Marapi ini betul-betul memperhatinkan kita juga. Betul. Memperhatinkan kita semua lah. Pertanyaan kita, apakah tidak ada peringatan? Apa pihak-pihak yang punya otoritas di sekitar kawasan Gunung Marapi ini, sehingga memperbolehkan 75 orang pendaki gunung naik ke atas ke puncak gunung kan gitu kan? Karena apa? Kenapa kita pertanyakan ini, Leo? Karena status Gunung Marapi ini sejak 2011 sudah dalam kategori waspada. Sudah waspada. Waspada. Oke. Artinya apa? Dilarang keras orang naik gunung radius 3 km. Tidak boleh ada orang sama sekali di situ. Jadi kalau di radius 3 km, 3 km dari puncak gunung hitungannya. Jadi 3 km dari puncak gunung, disitulah batas orang. Boleh ada. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Di luar itu dianggap berbahaya. Artinya itu sebenarnya sudah peringatan keras kan. Dan kalau kita lihat karakter daripada gunung ini aktif loh. Erupsi tahun 2002, erupsi 2004, 2006, berkali-kali ya? 2009, dan terakhir 2017. Artinya ini aktif. Pertanyaannya, apakah mereka tidak, artinya yang punya otoritas ini tidak waspada gitu? Kan tidak waspada. Tuhan, ini kan 11 meninggal dunia, 12 masih dicari. Mudah-mudahan selamat yang 12 ini. Tapi bisa juga tidak. Bisa juga tidak. Doa kita selamatlah. Nah ini yang kita pertanyakan. Di mana sebetulnya keseriusan para pengelola negara ini untuk melindungi nyawa rakyat Indonesia? Pertanyaan itu akan coba kita cari tahu jawabannya Bang, dan kita akan bedah di dalam editorial. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 5 Desember 2023, Masih Alpa Mitigasi Bencana. Masih Alpa Mitigasi Bencana. Sejak ratusan juta tahun lalu, wilayah di negeri ini dikelilingi gunung api. Entah sudah berapa juta nyawa melayang akibat konsekuensi tinggal di wilayah yang rawan bencana ini, dari mulai gempa bumi, erupsi, maupun tsunami. Semestinya semua pengalaman itu membuat kita lebih peka membaca tanda-tanda alam. Namun sayangnya, kemampuan kita beradaptasi dengan kondisi geografis ini tidak juga memadai. Erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat pada Minggu 3 Desember yang lalu menewaskan puluhan pendaki, membuktikan betapa kita lemah dan lalai dalam hal kepekaan ini.
Kita tentu sangat berduka atas korban yang wafat maupun yang masih belum ditemukan. Tapi, kita juga patut bertanya, tidak adakah peringatan dini sebelum bencana itu terjadi? Bukankah di setiap gunung ada petugas pemantau, apalagi Merapi, tergolong gunung api yang masih aktif? Tanpa menyalahkan siapapun, kasus ini semestinya jadi pelajaran betapa kemampuan mitigasi itu maha penting. Dengan meletakkan kemampuan mitigasi pada prinsip maha penting itu, maka segala sesuatunya mesti ditunjang kemampuan sumber daya manusia maupun peralatan yang maha memadai pula. Kita ditakdirkan hidup di daerah rawan bencana. Suka atau tidak suka, kita mesti beradaptasi dengannya. Kita dapat mencontoh Jepang yang punya banyak ahli vulkanologi dan pakar tsunami. Mereka sadar itu penting sebagai bentuk mitigasi sekaligus adaptasi hidup di wilayah rawan bencana. Arah dan orientasi pembangunan kita pun semestinya disesuaikan dengan kondisi itu. Jangan cuma sibuk membangun destinasi wisata prioritas, tapi lalai dan mengabaikan ilmu serta pengetahuan mitigasi bencana. Jangan karena sibuk membangun kekuatan atau jejaring politik, kita lalai bahwa bencana bisa datang tiba-tiba. Sungai, pantai, laut, gunung, dan semua keindahan alam yang ada di negeri ini memang menyimpan potensi wisata yang dapat menghasilkan devisa. Keindahan itu juga kerap menjadi jualan saat kampanye pilkada. Namun, keindahan dan janji manis itu juga dapat menimbulkan petaka jika kita tidak pandai merawat dan beradaptasi dengan alam serta tidak konsisten melunasi janji mitigasi. Gempa, erupsi maupun tsunami bisa datang kapan saja. Kita tidak bisa menunda peristiwa yang berkaitan dengan hukum alam itu. Yang bisa kita lakukan ialah mengantisipasinya lewat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita kerap mengklaim memiliki berjibun ahli, tapi nyatanya kita masih kerap alpa dengan mitigasi. Itu makanya ada pepatah sedia payung sebelum hujan. Kalimat itu merupakan bentuk paling sederhana dari mitigasi. Kearifan semacam ini seharusnya dimiliki seluruh individu yang tinggal di negeri ini tanpa kecuali. Kepada para pemegang jabatan dan kuasa, kita kembali mengingatkan bahwa politik anggaran kita belum juga mencerminkan kepedulian. Anggaran mitigasi bencana kita amat sedikit bila dibandingkan dengan kondisi geografis kita yang rawan bencana. Itu menandakan bahwa tingkat kepedulian negeri ini akan mitigasi bencana amat jauh panggang dari api. Merapi memang telah reda erupsi. Namun, status gunung ini masih waspada karena sewaktu-waktu dapat kembali erupsi. Penetapan status-status semacam ini tentu mesti disosialisasikan dan dijelaskan dalam bahasa yang mudah dimengerti kepada masyarakat, baik itu untuk kondisi gunung maupun ketinggian debit air di sungai maupun bendungan. Jangan lagi lalai agar bencana tidak selalu melahirkan duka dan air mata. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Kapus Datinkom BNPB, Abdul Muhari. Pak Abdul Muhari, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Renat. Ya, Pak Abdul Muhari, kita melihat sudah mulai ada beberapa bencana ya yang terjadi. Dan sayangnya kemudian adalah memakan korban, ada korban jiwa juga. Kita lihat terjadi terakhir di erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat. Pertanyaan besarnya adalah Pak Abdul Muhari, apakah memang daerah-daerah yang rawan bencana, apapun bentuk kerawanannya, itu tahu persis apa yang mereka hadapi, dan itu sampai ke
rakyat yang di lapisan terbawah atau tidak sebetulnya, Pak Muhari? Ya, ada satu hal yang perlu kita pahami, Mas Leonard, bahwa kalau kita bicara bencana, sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia terjadi di masa depan. Tetapi periode ulangnya itu berbeda-beda. Kalau kita bicara bencana hidrometeorologi basah, yang saat ini kita mulai banyak kita alami, itu periode ulangnya lebih singkat. Biasanya tahunan. Banjir kalau terjadi tahun lalu, kalau tidak ada perubahan signifikan dalam hal tata guna lahan, perubahan daya dukung daya tampung lingkungan, perubahan ekosistem, pasti dia akan terjadi lagi di tahun ini. Jadi kalau pertanyaannya, apakah pemerintah pasti tahu? Dari historis kejadian itu saja, itu perulangnya sudah sangat sering. Jadi maksudnya pasti tahu ya, Pak AM ya? Pasti tahu, pasti tahu. Oke. Pak, tapi kenapa kemudian terjadi lagi, Pak? Ada korban jiwa bahkan sampai jatuh. Apakah memang pemerintah daerah itu alpa, benar-benar abai kepada peringatan ini, atau memang yang harusnya memperingatkan mungkin BNPB atau BMKG atau yang lain juga jangan-jangan alpa juga, Pak, mengingatkan? Bagaimana, Pak Muhari? Kalau untuk hal peringatan dini, perakiraan cuaca, dinamika perubahan cuaca dari hari ke hari, minggu ke minggu, itu selalu ada. Kita juga pasti menerima ya dari BMKG dan BNPB. Peringatan dini BMKG pun langsung ada alat penerimanya di tiap-tiap BPBD di daerah. Tetapi kalau kita bicara kenapa masih ada korban, kuncinya itu kesiapsiagaan dan mitigasinya dilakukan atau tidak. Nah, dalam konteks ini, ada regulasi yang harus kita pahami, yaitu Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimum di daerah. Standar pelayanan minimum di daerah itu termasuk salah satunya adalah penanggulangan bencana. Jadi pemerintah daerah itu fungsinya adalah ujung tombak dalam upaya pengurangan risiko bencana. Kalau kemudian pemerintah daerah tidak memiliki kelengkapan alat, perangkat, personil, dan anggaran, maka pemerintah daerah bisa menetapkan status siaga darurat. Misalkan, 4 bulan yang lalu kita masuk musim kering, BNPB menghimbau ke 6 provinsi prioritas, ini sudah mau masuk musim karhutlah, segera tetapkan status siaga darurat supaya pemerintah pusat bisa intervensi langsung. Nah, hal yang sama juga kita lakukan saat kita mau masuk musim hujan ini. Ya, itu sudah dilakukan berarti peringatannya ya, Pak Muhari ya? Benar. Pak, pertanyaannya Pak, ini pertanyaan mendasar. Mungkin orang-orang juga jangan-jangan sudah tahu jawabannya. Berarti apakah memang artinya pemerintah daerah yang ada bencana terjadi di wilayahnya memang abai, Pak? Ya, ini terkadang kita harus melihat secara gambar besarnya ya, Mas Leonard. Karena dengan pergantian pimpinan daerah yang cukup dinamis, apakah pimpinan daerah mengetahui secara persis potensi risiko di daerahnya, itu pertanyaan besar yang pertama. Karena kalau kita tidak tahu potensi risiko apa yang ada di daerah kita, maka secara logika program-program mitigasi bencana pun Pak Muhari, saat ini banyak kepala daerah yang dijabat oleh PLT, pelaksana tugas. Itu berpengaruh tidak, Pak, mengurangi kewaspadaan terhadap potensi bencana di daerahnya? Berpengaruh tidak menurut BNPB? Tentu saja berpengaruh, tetapi salah satu upaya yang kita lakukan adalah dalam setiap pergantian musim yang berpotensi membawa perubahan karakteristik bencana, BNPB itu melakukan koordinasi dengan seluruh BPBD untuk mewarning bahwa di daerahmu ini ada potensi ini, kamu harus lakukan ini. Itu yang kita lakukan setiap awal pergantian musim. Baik, sayangnya mungkin itu yang masih belum diperhatikan dengan seksama oleh otoritas di daerah. Tapi terima kasih Kapus Datinkom BNPB Abdul Muhari sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Muhari. Bagaimana BNPB mengatakan BPBD, kepanjangan tangan BNPB di daerah,
sudah tahu juga ada potensi bencana. Tadi pergantian musim menjadi kering, menjadi hujan itu sudah diingatkan. Lalu pertanyaannya, kalau ke pemerintah daerah, kepala daerah yang adalah ujung tombak ternyata tidak menggunakannya dengan baik, sampai ada bencana, sampai ada korban jiwa, yang harus bertanggung jawab siapa ini, Bang? Ya, kepala daerah lah. Kepala daerahnya sederhana kan. Masa kita bilang camat atau lurah kan. Yang bertanggung jawab itu siapa? Bupati kah? Gubernur kah? Wali kota kah? Gitu kan. Kan nggak boleh kita minta tanggung jawab camat atau kepala desa kan gitu. Nah, ini kalau kita elaborasi lagi untuk supaya lebih dalam. Memang di sinilah arti pentingnya untuk memilih kepala daerah atau kepala negara gitu. Nggak boleh sembarang. Kan tadi kan dijelaskan oleh Pak Am toh. Dia bilang memang apakah cakap nggak nih? Dia paham nggak nih potensi bencana ini di daerahnya. Jangan-jangan dia hanya mampu untuk gagah-gagahan aja kan. Tapi dia sebenarnya tidak tahu misalnya karakter dari daerahnya. Gunung Merapi ini misalnya. Ya kan? Jadi dia hanya dilihat cakap dari luar, cakap menjadi pejabat kepala daerah gitu kan. Tapi ternyata dia nggak cakap sebetulnya memitigasi apa yang sesungguhnya bencana-bencana apa yang bakal terjadi di daerah ini. Jadi ini kan ini juga berlaku secara nasional. Tantangan bangsa ini ke depan apa? Maka diperlukan kepala negara, presiden yang mampu menjawab itu kan. Jadi jangan sembarang. Inilah sebetulnya arti pada pemilihan itu kan. Jadi sekaligus kita jelaskan pada masyarakat, pemilihan umum itu memang untuk itu. Jangan asal milih. Jangan asal yang terlihat gagah, terlihat keren dari luar, tapi ternyata tidak mengerti betul permasalahan dan tidak menyiapkan mitigasinya. Ya misalnya seperti dalam berita tadi kita bilang soal buruknya lahan pertanian kita sekarang ini kan. Ini kita harus cari kepala negara presiden yang mampu menjawab ini nanti kan gitu kan. Jadi memang ke depan kita harus berusaha jangan sampai yang terpilih itu yang terburuk kan gitu kan. Itu. Nah, memang kasus Merapi ini menyadarkan kita memang tidak boleh sembarang memimpin daerah. Bang, ini menarik untuk mencari tahu ya. Kan judul editorial ini masih ALPA. ALPA ini artinya kan sesuatu yang sebenarnya tidak diniatkan untuk dilupakan. Tapi kalau saya malah mencurigai jangan-jangan memang ada mitigasi bencananya. Tadi Pak Am sudah mengatakan BPBD sudah memberikan informasi, tapi memang diabaikan, Bang. Bukannya lupa atau lalai, bukan apa, Bang? Sebetulnya kan tadi kan di awal kita udah bilang status Gunung Merapi ini waspada sejak 2011. Kalau waspada itu artinya peringatan keras itu. Suatu-waktu bisa erupsi juga. Bisa erupsi. Bisa meletus ini gunung sewaktu. Orang nggak tahu nih. Tetapi kan sebetulnya kan tanda-tanda erupsi ini pasti ada. Tidak tiba-tiba itu. Tidak tiba-tiba. Orang nggak bisa menunda erupsi. Tetapi tanda-tanda bakal erupsi itu terbaca. Terlihat. Nah, disinilah sebetulnya waspada itu artinya seluruh yang punya otoritas harus juga waspada. Termasuk waspada untuk memberi izin atau tidak para pendaki gunung. Kan gitu. Ini yang menurut saya kealpaan itu di sini. Nah, begitu kejadian baru semua mabuk kan. Kebakaran jenggot. Waduh, bagaimana ini? Jadi padahal sebetulnya kan itu kan bisa dicegah. Kalau misalnya ke-75 orang ini tidak diberi izin untuk naik gunung hari Jumat lalu, kejadian ini tidak ada. Pertanyaan itu akan kembali muncul, apakah kemudian kita hanya ribut, kita hanya kebakaran jenggot saat peristiwa terjadi? Memang biasanya begitu. Pada saat sudah tenang kemudian kita lupa dan abai lagi? Bawa tidur aja. Apakah itu artinya kita adalah orang yang masuk ke lubang yang sama 2 kali seperti keledai? Itulah negeri kita. Kita akan bahas bagian berikut, Bang Eman, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Oke. Bang Elman Saragi, salam sehat selalu. Ya. Salam sehat. Silakan Pak John, pendapat Anda Pak. Ya, masih Alfa, mitigasi bencana. Kita bersedih, berduka bencana yang terjadi di Bukit Tinggi, Gunung Merapi, erupsi itu. Saya tertarik dengan berbincangnya Bung Leo dengan Abdul Muhiri tadi itu. Ya. Ini kan dari BNPB tadi itu. Jadi abai, Alfa ini kan abai, lupa. Kenapa kok sampai apa? Padahal gunung ini dah dikatakan ya ada tanda-tandanya. Dari 2017 itu sebenarnya udah tidak boleh lagi sebenarnya. Boleh tapi tidak sampai ke puncak gitu kan. Jadi ini lagi masyarakat kita ini itu udah mulai tuh hari Jumat, hari Sabtu biasanya mulai itu sibuk tuh dari arah Padang Panjang itu, perbatasan Padang Panjang Bukit Tinggi itu berbondong-bondong mau naik di gunung itu ke puncak itu. Pak John, kan baik Pak John, kalau menurut Anda untuk mencegah kejadian serupa, kita lokalisir lah di Marapi ya. Apakah memang otoritas setempat, BKSDA mungkin atau yang lain, itu harus lebih keras lagi? Atau seperti apa menurut Anda supaya tidak ada lagi pendaki-pendaki yang naik masuk ke daerah-daerah terlarang, Pak? Ya lebih keras, Bung Leo. Kan ini nyawa, Bung Leo. Selagi ya, harus lebih tegas. Gunung ini gunung Merapi ini tiap pagi dia batuk kalau istilah kami sana, Bung Leo. Kalau dia batuk dia nyemburkan. Apanya? Kadang-kadang batuk itu agak menghitam dia punya apa. Jadi ini harus tegas. Apa berdayakanlah, Mak. Dengan Karang Taruna aja menjaga apa ke atas itu bisa itu. Oke. Jadi ini terima kasih Pak John Pak Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Harus lebih tegas katanya Bang Elman. Kita akan mendengar juga pendapat pemirsa Metro TV berikut dari Kalimantan Utara. Ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta, Pak Leo dan Pak Yunus yang siap. Jadi ya, silakan Pak, singkat padat saja ya Pak, silakan. Kecolongan lagi kita untuk mitigasi. Kenapa lemah sistem kita? Pertama, saya tidak bermaksud mempersalahkan kondisi kan ini sudah terjadi. Dan saya atas nama pribadi keluarga dan seluruh keluarga besar di Kalimantan Utara, di pelosok dekat Malaysia, menyampaikan turut berduka cita belasungkawa atas terpanggilnya 10 orang pendaki gunung. Nah, untuk itu kepada petugas, diperkuatlah mitigasi. Jangan sampai ada terjadi berulang-ulang. Kita memang dengan iman mengatakan bahwa ini panggilan Tuhan dengan cara demikian, tetapi ini kita hidup di dunia harus ada hikmat, ada akal kita. Buatlah mitigasi yang bagus dengan cara bagaimana mempersiapkan alat-alat. Nah, kalau kita kurang dengan alat, mohon supaya anggaran-anggaran yang dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu itu dikembalikan ke kas negara dan bisa dibelikan alat untuk pengamanan lebih baik warga masyarakat kita yang selamat, aman, damai supaya tidak ada kejadian yang lain. Kemudian pesan terakhir, semoga di dalam pemilu ini kita aman, damai, bersukacita. Saudara kita semua. Amin. Baik.
Terima kasih Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Pertanyaan besarnya, Bang Elman, dalam soal mitigasi bencana, apakah memang kepala daerahnya alpa atau memang kepala daerahnya tidak terlalu sungguh-sungguh karena banyak daerah sekarang dipimpin oleh pelaksana tugas, atau memang wibawa dari kepala-kepala daerah ini memang rendah sehingga kemudian masyarakat tidak mau mengakuinya, tidak mau patuh. Ketika sudah dilarang untuk naik gunung, tetap saja masuk. Atau ada oknum yang memungkinkan hal itu terjadi yang sebenarnya tidak boleh karena ada dalam tanda petik pembicaraan adat begitu Bang, mungkin ada sesuatu di bawah tangan terjadi juga. Yang mana Bang? Ya sebetulnya kan kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan Pak Aam tadi, ya. Ini kan itulah arti pentingnya kepala daerah. Begitu dia menjabat, maka karena dia misalnya di situ ada Gunung Merapi, ini contoh ya, di Bukit Tinggi gitu kan, Sumatera Barat ini. Sumatera Barat ini kan. Maka yang pertama yang dia harus waspadai ada Gunung Merapi, sewaktu bisa meletus, langsung di warning itu. Misalnya di warning yang punya otoritas di kawasan Gunung Merapi itu ada Badan Koordinasi sumber daya alam, Badan Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA. Ada dari pemantau, vulkanologi, macam-macam kan. PVMBG, Ini mestinya harus diingatkan, hati-hati loh. Ini saya sudah baca ini karakter daripada gunung ini. Ini sewaktu bisa meletus ini. Maka hati-hati ya. Orang pendaki gunung awasin. Kalau memang sudah ada tanda-tanda, jangan dikasih izin. Artinya kan gini, pendaki gunung ini juga nggak boleh kita batasi ya. Tidak boleh kita larang. Tetap kita berikan kesempatan untuk mendaki gunung, tapi harus melihat kondisi gunungnya. Kalau gunungnya sedang batuk, ya janganlah. Ini nggak mungkin gunung ini tidak batuk ini. Pasti udah batuk, tapi merasa yakin kan? Nah mungkin ya itu tadi badan-badan yang punya otoritas di situ, ya mungkin abai, menganggap ini aman, udah jalan aja ya. Ingatkan ya, pokoknya SOP-nya begini, paling ya, diingatkan gitu kan. Tapi kan tidak cukup mengingatkan SOP. Bang, berarti ini artinya kecolongan seperti yang tadi kata Pak Yunus, atau memang bukan kecolongan, memang dengan sadar diberikan izin untuk naik walaupun masih sudah berbahaya, yang mana nih Bang? Ya kalau kita lihat kan, tadi saya katakan, apa iya tidak ada tanda-tanda? Iya. Kan ini kan hari Jumat dia mendaki, hari Minggu erupsi, ini kan cepat itu kan? Jadi nggak mungkin seketika baru kejadian. Jadi kalau Gunung Merapi itu, yang kita pelajari ya, ada awalnya. Awan dulu. Nah, batuk sedikit. Dia lihat ini siklusnya. Berapa kali sekali ini letupan-letupan kecil ini. Begitu makin sering berbahaya ini. Karena energi terkumpul. Kita ini orang awam aja bisa memahaminya kan gitu kan. Apalagi seperti mereka yang tiap hari memang itu tugasnya kan. Jadi kalau saya mengatakan memang ya tentu kita hanya bisa bilang abai. Untuk kita katakan sengaja kan nggak enak didengarkan. Tapi kita bilang aja abai. Tapi abai yang berlebihan ini kan gitu. Bang, saya masih ingat dengan belum lama ya di tahun ini juga peristiwa di Gunung Bromo, Bang. Abang masih ingat ya, ada pasangan prewedding itu pakai flare supaya gambarnya bagus. Flare itu yang akhirnya membakar wilayah Bromo, dan banyak sekali orang termasuk saya Bang yang sampai terheran-heran, kok bisa terjadi seperti itu? Ini kan tempat yang sudah sangat diawasi, tapi terjadi juga. Nah kalau melihat kasus di Merapi, bagaimana kita mencegah hal serupa terjadi di tempat lain Bang? Bagaimana kemudian memang para pendaki dalam hal pendaki gunung, itu memang patuh kepada aturan-aturan yang memang harus ditaati? Ya, itu tadi kembali kepada orang yang pihak yang punya otoritas. Kalau dia tegas, tidak ada kompromi, pasti pendakian kan tidak terjadi kan. Pasti ditolak semua. Pasti ditolak. Kalau ditolak kan tidak ada korban kan gitu. Jadi akhirnya kalau kita mau katakan
singkatnya, ketegasan para pengawas, ketegasan para yang memberikan otoritas. Sama dengan misalnya kalau kita lebarkan sedikit kasus di Humbang Hasundutan Sumatera Utara, itu juga menyedihkan kan. Artinya itu kan berarti kan di hulunya perusakan lingkungan itu udah sangat masif berarti kan. Dan kerusakan itu tidak terjadi dalam satu pekan, tidak satu mungkin bulan, satu pekan, satu hari, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tapi karena tidak pernah ada efek sampingnya yang merusak, tenang-tenang saja Bang. Pengerusakan jalan terus. Nah sekarang baru kejadian kan. Jadi ini kayak Humbang Hasundutan itu sudah kejadian puluh tahun yang lalu. Terus akhirnya terlihatlah ternyata sudah gundul barang itu katanya. Tidak ada lagi penyanggahnya. Tidak ada penahan-penahannya. Nah, jadi air hujan langsung turun. Yang turun dari langit langsung bus ke danau. Akhirnya ya begitu. Jadi ini lagi-lagi sebetulnya kuncinya sebetulnya di kepala daerah. Kalau kepala daerah itu mau mengayomi, menjaga rakyatnya, maka lingkungan hidup yang ada di sekitarnya harus betul-betul dijaga. Menarik karena kita di tahun menjelang pilkada juga Bang. Apakah pemikiran seperti ini juga dipikirkan oleh rakyat? Apakah rakyat Indonesia hanya suka dengan yang gimmick-gimmick, tidak suka yang serius-serius seperti ini, yang terlihat menarik tanpa tahu isinya? Kita akan jeda dahulu. Saya kalau dengar kau itu kan langsung. Kita jeda dahulu Bang Eman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Eman, Indonesia adalah daerah dengan ring of fire, itu sudah sering sekali dibicarakan. Kita hidup di tengah-tengah daerah-daerah yang rawan bencana, kita sudah tahu. Tapi kemudian kejadian-kejadian seperti yang di Marapi, di Humbang Hasundutan terus terjadi lagi. Saya tidak enak sebenarnya untuk mengatakan bahwa jangan-jangan kita sudah menjadi sama seperti keledai Bang, yang masuk lubang 2 kali. Kedelai juga boleh. Kedelai juga boleh. Bagaimana kemudian kita bisa membuat bangsa Indonesia bukan bangsa yang abai terhadap sesuatu yang serius, yang penting seperti mitigasi bencana? Ya, kalau saya melihat ya seperti Jepang ya. Itu kan itu juga sama. Rawan gempa. Tapi mereka tidak pernah kaget. Karena mereka rakyatnya, terutama pemerintahnya, siap betul. Sungguh-sungguh ya? Sungguh-sungguh. Ahli vulkanologinya itu, seabrak-abrak. Ahli tsunami-nya juga seabrak-abrak. Bersiap terus, meneliti terus. Dan sewaktu memang masyarakat itu dikagetkan. Untuk apa? Warning kan gitu. Nah, jadi sehingga mereka ketika ada tsunami atau gunung, mereka nggak perlu panik. Karena sudah tahu. Dan korbannya sangat minimal. Korbannya sangat minimal. Kalau di Jepang ini nggak terjadi nih. Nggak akan ada pendaki gunung sampai meninggal sia-sia gitu. Karena erupsi. Gitu. Karena mereka waspada betul. Apalagi kalau sudah ada warning gunung ini waspada ya. Waduh, di Jepang itu patuh. Kalau sini kan aman. Jangan-jangan letusan Gunung Marapi ini diartikan orang, ini memang panggilan dari gunung itu katanya kan. Memang harus ada harus ada tumbal katanya kan. Ini kan ada juga. Kepercayaan mistis seperti itu. Bohong semua itu, nggak ada itu. Memang kita tidak peduli terhadap nyawa. Dan tapi kalau begitu kejadian, semua serius. Wah, tanggap darurat ini segala itu. Dan Anda bayangkan kalau sudah tangkap darurat, di situ ada lagi permainan kan gitu kan. Oh, karena ada logistik keluar. Ada logistik itu kan. Jadi sekali lagi Leo, kalau mau kita tidak lagi kejadian seperti ini terulang, belajarlah kepada orang Jepang. Itu nggak ada pilihan lain. Karena sama-sama. Karena negara kita ini rawan gempa kok. Mirip kondisinya rawan dengan di Jepang. Bencana alam, ya gunung, ya tsunami. Nah, kedua yang tidak kalah pentingnya, karena ini juga sudah tahun politik, tahun pemilu. Ke depan
dalam pilkada terutama, ya, demikian juga pilpres, hati-hati dalam memilih pemimpin. Yeah. Pilihlah pemimpin yang paham tentang masalah di negeri ini. Yeah. Pilihlah kepala daerah yang memahami tentang karakteristik daerah yang akan dia pimpin. Seperti misalnya kalau ada Gunung Merapi, daerah ini juga sering ancaman tsunami. Yeah. Sini memang sering bahaya kelaparan, misalnya di Papua sana. Yeah. Jadi ini penting. Penting yang paham atau penting yang terlihat gagah, yang terlihat segar, yang terlihat muda? Ya. Paham dan bisa bertindak. Oh. Jangan hanya karena banyak gimmick. Nah, itu mungkin dia nggak paham itu. Itu hanya untuk mengalihkan, hanya mengalihkan. Begitu. Nah, jadi betul-betul pilihlah kepala daerah yang betul-betul memahami dan bekerja. Yeah. Pilihlah calon pemimpin, calon presiden yang betul-betul mau kerja dan memahami masalah yang ada di daerahnya. Jangan sampai nanti ke depan kita juga masalah pangan, import beras lagi. Menyesal ya kita. Menyesal mengimpor cabai, mengimpor bawang, bahkan peniti pun kita impor kan gitu. Cangkul pun kita impor. Sepatu juga. Sepatu pun kita impor. Apa yang tidak kita impor di Republik ini? Baik. Tapi kita gagah. Wah, negara kita negara maju. Oke. Waduh. Kita harap kita sama-sama mengambil peran supaya kita tidak alpa memitigasi bencana. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, arah dan orientasi pembangunan kita seharusnya disesuaikan dengan kondisi alam kita. Jangan cuma sibuk membangun destinasi wisata prioritas, tapi kemudian lalai dan mengabaikan ilmu dan pengetahuan mitigasi bencana. Jangan karena sibuk membangun kekuatan atau jejaring politik, kita lalai bahwa bencana bisa datang tiba-tiba. Jangan lagi lalai agar bencana tidak selalu melahirkan duka dan air mata. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.